bersama Bang Dide. Halo, apa kabar? Sehat Bang? Sehat. Gimana nih kabar semuanya? Alhamdulillah. Dek, Ya, ini selama ini kemana aja di Hijau Daun? Nggak pernah nongol di dunia entertain gitu istilahnya. kalau nggak pernah nongol di dunia entertain sih nggak juga ya. Kalau sebenarnya Hijau Daun ada banget malah. Bahkan kalau untuk rilisan single dan albumnya kita dari 2015 malah continue gitu. Continue Setiap terus ya. 4 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali rilisan album, rilisan single selalu ada gitu setiap 4 bulan sekali. Cuman memang kalau mau cari band-band sekarang ini bukan di TV, apalagi gua paling nggak demen settingan atau apa segala macam Iya. gitu-gitu juga. Hijau Daun kok nggak pernah di media atau di apa itu? Jangan-jangan ini semua pada dagang cilok kali itu. Gitu kali. Gitu deh. Kalau jangan cilok buka cabang seluruh Indonesia sih it's okay juga nggak apa-apa ya. Tapi masih eksis terus sampai sekarang Alhamdulillah, kan masih selalu, bikin iya. single lah ya. Selalu gitu, selalu bikin single, selalu kreatif, apalagi kan kita juga studio juga memang jalan terus juga gitu, dan juga yang pastinya Memproduksirin juga sekarang ya. produseri juga lagi apa namanya, sebenarnya keinginanku yang udah lama sih, pengen coba memproduksi sebuah band itu, karena tapi gue memang benar-benar selektif sih. Mau bikin side project dari luar dari Hijau Daun itu, kalau cuman mau sama aja kayak Hijau Daun atau cloning dari band yang lain sih gue nggak mau gitu kan. Jadi benar-benar yang di luar dari kebiasaan gue, yang di luar dari karakternya Hijau Daun, gue baru serius mau. Selain di musik ada usaha apa sih? Kalau aku sebenarnya dari dulu sih, sebenarnya dari mulai 2010 ya memang ada usaha perkebunan sama peternakan di Lampung juga kan. Di Lampung ya. Di Lampung ada usaha perkebunan dan peternakan, dan selama ini sih memang fokusnya gue serahin ke kakak gue yang lebih tahu keluarga lah. keluarga yang tahunya bisnis itu gitu. Cuman saat pas pandemi gini lumayan sering terjun sekarang gitu ke sana saatnya. Gue kan memang membatasi dalam artian untuk di Jakarta gue bikin kayak gini nih, kayak gue seminggu di Jakarta, seminggu di Lampung. Seminggu di Jakarta. Kalau dulu gue nggak bisa, dalam artian gue di Jakarta bisa sampai sebulan, keluarga tetap di Lampung kan. Gue memang dari dulu kan di Jakarta ini hanya base camp aja, hanya home Aktif base lah aja, istilahnya ya. aktivitas di sini segala macam. Jadi kerjaan itu kalau umpama minggu depan gue padetin gitu, untuk 1 minggu di Jakarta tuh ngapain aja segala macam tuh udah ada. Memang menurut manajer gue yang udah ini juga gitu kan. Kita sekarang lagi bangun YouTube channelnya juga kan gitu. Terus ada YouTube channel juga? Ada juga YouTube terus, channel ada bro. Terus juga produksi talent baru kayak gitu juga lagi arahnya ke sana juga. Dan jadi pas saatnya gue di Lampung ya gue ngurusin kerjaan itu. Berarti ternyata di Pondem itu banyak job ternyata ya? Iya. Ya job ini apa lah ya, kalau nggak kayak gitu sebenarnya ya ngapain juga kita gitu kan. Harus menerima keadaan juga nggak bisa juga gitu kan. Kalau seumpamanya benar-benar, tapi awal banget 2 bulan pertama tuh gue bener-bener Bingung mau ngapain gitu. selain satu bingung, kedua takut kan. Oh iya. Kita memang benar-benar lockdown juga dulu, PSBB lah yang di awal di Lampung. Gue dulu sempat memang 1 bulan nggak pernah keluar dari pagar rumah. Bayangin 1 bulan nggak pernah keluar dari pagar rumah. Jadi kalaupun pesen segala macam ya pesen via ojol aja segala macam gitu-gitu, sampai tukang sayur pun gitu kita by phone gitu, dia yang anterin segala macam kayak gitu. Bener-bener gue pegang pagar, selesai dari pegang pagar, wah Ya. gue pikir-pikir juga kalau tahu kayak gitu bakal tetap berjalan gitu kan. Padahal dulu mungkin dari awal-awal Maret, April, Mei ya, itu dulu gue ngerasa rugi jatuhnya. Ngapain gue ngurung diri, dalam arti bukan kita nggak taat protokol gitu ya. Ternyata perjalanannya Panjang. masih banyak gitu kan. Kesini kok malah makin banyak gitu. Dulu
yang awal-awal kali malah sebenarnya penyebaran masih sedikit, Tapi masih kita sedikit yang kena takut ya. ya. Kita takut banget gitu Betul. kan, bener-bener coba ternyata semua nggak mentaati gitu kan, nggak mentaati protokol gitu. Akhirnya ya sudahlah, mau ngapain Akhirnya juga ya, kan. ya mau nggak mau, akhirnya kita ya mencoba berdamai dengan keadaan gitu. Iya, kalau nggak gitu mau keluar dari mana ya kan? Susah Gitu. juga kita. Heeh. Berarti flashback ya, flashback ke belakang gitu untuk mengingatkan lagi buat penonton bintang itu album pertama itu ya, Ikuti Cahaya, bener Bang? Ikuti Cahaya, bener. Ikuti Cahaya ya. Terus langsung singlenya langsung meledak tuh. Ya. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya? Biasa Baik. ikut tanya. Ya. Itu nyangka nggak Bang Dide bakalan kalau sekarang viral gitu? Prosesnya seperti apa gitu? Kalau itu sebenarnya kalau viralnya dulu dan sekarang tuh beda banget ya. Kalau dulu dimulai dari Sinta Jojo, lo pasti ingat Iya. kan Sinta Jojo dulu. Oh iya. Mulai itu udah mulai tuh namanya Facebook, namanya apa namanya Instagram, YouTube, YouTube, mulai ada ya. gitu kan. Tapi kan Twitter sekarang kan. Itu dulu kan diupload di Facebook, makanya jadi viral. Perbedaan dulu di zaman gua pertama kali rilis album Suaraku Berharap itu, Udah kayak tua banget. benar-benar harus door to door. Benar-benar gua waktu itu ngalamin yang ke radio-radio di daerah gua dulu nih. Udah rilis kita nih kan, belum kedengeran. Keluar TV juga belum. Cuman di Lampung gua sama anak-anak ke radio-radio tuh kita bagi-bagiin gitu CD kita untuk buat Itu sampai masuk sejauh itu ya. Kayak gitu banget. Lu bayangin aja berapa kabupaten di Lampung, terus berapa radio di setiap kabupaten itu ada 5 radio, dan gue kelilingin itu 5 radio, dan gue coba kasih CD itu, gue bawa press release dari Sony, dulu label gue dulu Sony Music Indonesia, gue kirimin karena gue berpikir gini, band dulu mau masuk label itu susahnya setengah mati, gitu kan. Apalagi kita sampai masuk ke label Sony Music gitu kan, yang mungkin dulu jadi barometernya anak-anak band seluruh Indonesia gitu kan. Apalagi Dulu ngasih CD aja paling cuma digeletakin doang ya kan. iya, Kadang-kadang cuma begitu kan. Apalagi kita sudah diterima gitu Nah, kan. Jadi buat gua jangan berhenti nih. Jadi sama teman-teman semua anak-anak hijau daun waktu masih stay di Lampung semua tuh anak-anak, ya udah berbagi tugas, gua ke radio ini, sampai akhirnya benar-benar kedengeran di Lampung, naik gitu kan. Terus ternyata dari label kita juga appreciate ke kita juga, dan mereka juga sebar juga ke seluruh ke Jawa dulu, daerah-daerah sampai ke arah Gorontalo segala Obat macam. nyamuk lah ya. Heeh. Dari gede gitu baru ke pusat. Gitu. Pokoknya bikin kayak obat nyamuk dulu lah, pinggir-pinggir Baru ke baru ke pusat. tengah. Gitu sampai arah bener-bener nendang. Terus itu baru kita live di TV banyak banget, on air TV. Dulu kan acara-acara pagi-pagi memang sudah mulai juga. Iya. Udah nggak ngerti lagi, pagi di sini, malam di sini, siang di sini gitu kan, acara TV itu besoknya lagi ada. Bahkan yang harusnya kita pernah main 1 minggu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali di acara satu TV itu. Itu saking orang suka banget sama lagu Iya. itu. Akhirnya sampai capek sendiri kan. Tadinya mau pingin, wah gimana naiknya, sekarang malah capek ya kan. Istilahnya capek manggung, capek kesana-sana ya kan. Karena udah laku, udah viral gitu kan. Nggak pengen ngeluh soal capeknya ya, alhamdulillah gitu ya. Cuman memang kita namanya badan manusia kan memang ada dropnya, ada ininya segala macam. Ya pernah sih gue juga ngeluh juga, aduh kalau ngomong-ngomong ke manajer gue dulu, tolong sih Ge, kasih waktu sehari sih libur gitu segala macam gitu ya. Itu semua, enggak lu doang, semua personel. Dan sampai sekarang tuh masih karena kita lengkap ya? Karena kita tuh bener-bener, apalagi udah campur dengan off air waktu itu ya, bener-bener di jalan. Lu bayangin sih, ngerasain hotel tuh sebentar doang, ngerasain base camp tuh sebentar doang memang. Ada libur, gua aja 7 bulan gak balik ke Lampung gitu. Bang Toib dong. 7 bulan gak balik ke Lampung, memang bener-bener gak bisa dicari selahnya. Jadi kalau ada kosong 1 hari, Dek, acara ini ya, begini gua pokoknya. Berarti zaman dulu rekeningnya penuh tuh. Ya, alhamdulillah. Berarti Udah nggak nampung. Celengan Semar ya. Celengan Semar. Sampai sekarang tuh anak-anak masih
masih di daun masih Masih nggak ada yang keluar masuk. Nggak ada yang Oh, kalau untuk resign ada drummer gua resign tahun 2015. Ya, drummer gua karena memang betul-betul keluarganya minta dia untuk kelola usaha keluarga di Lampung. Tuh, jadi benar-benar Dan nggak itu orang bisa. Lampung semua Karena dia sih ya. memang orang anak laki-laki nomor 1 kan. Hmm. Jadi memang harus ngasih contoh ke keluarganya. Tapi juga. solid lah Mas. Sulit, tapi kita nggak pernah yang namanya gue mecat tuh nggak pernah. Kemudian basis gue 2016 resign juga nyusul karena memang dia bilang dia ngurus usaha properti dia dan memang udah nggak punya passion lagi untuk main musik gitu. Namanya apa namanya, orang Chinese kan sukanya bisnis. Kan? Iya. Mau musik adalah hobi gitu. Jarang lu nemuin orang Chinese yang main benar-benar jalan Totalitas. dari musik, kan lebih ke Bisnis. ke bisnis. Nah, jadi akhirnya ya mau nggak mau gue harus terima. Akhirnya posisi drummer gue Ganti. akhirnya jatuh. Ada dulu ex The Virgin juga Rio, dia yang akhirnya ngegantiin posisinya si Denny gitu. Dan basis kita additionalnya Armada masuk ke kita. Sampai sekarang akhirnya jadi Sampai solid. sekarang. Jadi Terus? udah berjalan dari 2015 tuh sampai sekarang udah 6 tahun lah formasi Oh, yang sama. lumayan juga. Terus kapan bubarnya? Hah? Bubarnya kapan? Jangan dong. Biasanya kan kita nanya, terbentuknya kapan gitu Bang Dide. Banyak kapan bubar ya? Habis isa lah. Harus bisa ya. Kita sholat dulu. Bubar mainnya. Sholat dulu. Ya berarti sudah belasan tahun kan untuk menjaga eksistensinya untuk grup sendiri. Gimana Bang Dide? Pernah ribut nggak atau apa gitu? Biasanya kalau nggak tuh idealis suka bikin lagu sih, itu hal biasa ya. Ribut sih apa ya? Lebih ke Ego. ego pasti ada semua apalagi gua gitu ya. Ego gua kan tapi lebih gua arahkan gitu. Egonya lebih ke proses pengkaryaan lagunya. Terus itu juga ada hal-hal yang memang urgent yang harus gua ambil. Paling lebih ke sana gitu. Gua bukan soal ego yang semau-mau gua juga enggak gitu kan. Karena ini grup ya kan. Karena ini kan grup. Jadi ada satu keputusan yang harus gua ambil dengan cepat. Kalau nunggu anak-anak lama, Ya udah gua itu harus ambil. gua ambil. Nah, karena kan bikin lagu bukan buat kita kan, Bukan istilahnya. kita. Buat orang kan Orang gitu. juga gitu. Jadi ambil sisi bisnis sama sisi idealis itu harus benar-benar bisa Jadi berjalan berbarengan gitu. Hmm. Ada memang band-band yang benar-benar ini karya. Nah, seperti di band gue yang satu itu, yang satu lagi, nah gue nggak bisa diatur-atur soal itu. Karya gue begini, kalau lo mau ini. Nah itu akhirnya sisi idealis gue Idealisnya. keluar. Kalau itu sih oke lah kalau Kayak gitu. gitu. Jadi memang kalau masalah ribut sama temen tuh pernah ribut juga, tapi masalah-masalahnya ya namanya berlima ya, kepala beda, hati beda gitu kan. Tapi ributnya nggak pernah benar-benar krusial gitu. Pernah sampai yang marah atau apa. Negor berapa Oh, lama gitu. tapi gue nggak pernah yang namanya lebih. Gue bilang ke anak-anak dari dulu, kita punya masalah sih, itu oke, nggak ada masalah, nggak apa-apa, itu memang wajar, perlu malah dalam sebuah band itu ada masalah, itu perlu membahas sesuatu sampai ribut, itu perlu karena bikin Kecintaannya lebih karena gini, gitu. biasanya kalau orang pacaran habis ribut, selesai ribut, baikan tuh lebih mesra. Mesra. Oke, benar. Nah band tuh juga sama begitu. Sama. Dek, ini kan lagu Ilusi. Ya. Itu kan di-coverin banyak orang. Mm-mm. Termasuknya adalah salah satu dangdut lah istilahnya. Mm-mm. Itu izin nggak? Izin sih. Izinnya. Jadi gini, kalau untuk lagu Ilusi itu sebenarnya mereka mengcover lagu itu awalnya ya banyak yang cuma hanya liriknya doang gitu. Tapi viewersnya bisa 20 juta, 30 juta gitu. Nah di situ baru sisi bisnisnya kita ambil. Kita mau bagi nggak? Gua nggak ngambil semuanya loh. Kita dari label nggak ngambil semuanya. Hanya ya benar-benar part bagi mungkin 70 kita, 30 mereka kan enak. Betul. Tinggal ngambil karya, nggak mikir segala macam, bikin cover. Bahkan itu hanya nggak ngerubah suara gua, nggak cover, nggak apa, cuma nempelin video lirik, upload di YouTube mereka gitu. Saatnya YouTube belum seketat sekarang ya. Akhirnya kok ini 30 juta hampir berimbang dengan
Aslinya. Dengan aslinya si waktu itu sudah 35 juta. Ya udah kita akhirnya mereka nggak mau, banned, Gitu. di banned gitu, di ban sama label gua, di ban akhirnya. Nah kemudian muncul lagi, ya bisa kerjasama, it's okay, nggak apa-apa. Akhirnya banyak tuh. Banyak ya. Aku lihat banyak ini. Timbul aturan baru kan dari YouTube channel juga, segala macam gini sampai akhirnya ya itu tadi ada aturan dari pemerintah segala macam gitu soal karya cipta segala macam kan tempo hari kan bahkan bisa dipenjara segala macam gitu kan. Ya buat gue sih it's okay. Karena Ada plus minusnya. Ada plus minusnya dalam artian kayak gini. Selagi lagu ini belum booming gitu ya, pasti semua musisi relain Betul. mau di cover siapapun. Oh, itu kan bagian dari promo juga istilahnya Bagian kan. dari promo, bagian bentuk apresiasi Mengenalkan juga, lagu juga. mengenalkan lagu juga silakan mau dikoploin mau di segala macam. Tapi nanti ada satu saat, nih lagu ini disukai orang, yang dengan coveran lu disukain orang, lu yang bikin cover mesti tahu diri. Nyiptain itu susah. Iya, mesti tahu diri. Kalau seumpama nothing nggak umpamanya yang nonton sedikit misalnya, ya silakan aja. Tapi kalau sudah menghasilkan, istilahnya viewersnya di atas sudah 500.000 segala macam gitu. Yang punya cover mesti tahu diri. Dalam artian kalau seandainya nanti ads-nya ditagih, pembagian royalti share, kita share royalti kok. Iyalah. Ada yang kebijaksanaannya main asal ambil. Iya. Gitu kan. Nah yang punya cover juga jangan sampai nggak mau bekerja sama, nggak mau bekerja sama, karya lu hilang, udah jelas gitu aja. Maksudnya coveran lu hilang, maksudnya di take down lah pastinya kan kayak gitu. Tapi ada juga gitu deh, sebagai pencipta di coverin orang dengan karakter beda atau musik yang berbeda, dangdut koplo lah, ada yang nggak mau. Tapi kalau kamu oke aja di dangdutin ya, dibikin apa lah, terserah aja gitu. Kalau itu kan semua balik lagi atau ke ada nego tentang musik nggak? Kalau sebenarnya kalau gue bilang yang nggak terima juga memang hak dia sih sebenarnya, dia kan pencipta lagunya. Mentally dia kan berarti nggak siap gitu untuk dicoba diinin orang, untuk bahwa ini nggak siap meledak gitu, nggak siap ini. Cuman ya itu tadi gue bilang kan tadi kan, boleh saatnya udah mulai menghasilkan dari segi bisnisnya, harus ada share yang itu tahu diri. Nah tapi kalau buat yang nggak, kita nggak bisa nyalain juga, karena buat mereka mungkin mereka maunya ini original gue begini gitu. Bahkan kalau mau izin manggung dibawain segala macam, lu izin juga ke gua harus dapat juga kan, ribet amat jadi itu juga. Tapi nggak apa-apa, itu hak dia sebagai pencipta lagu, pengkaryaan dia sendiri. Tapi kalau buat gua sih nggak ada masalah kalau gua, karena ya itu tadi yang gua bilang, orang mau mengekspresikan lagu kita seperti apa, berarti memang mereka suka gitu. Iya. Karena iya itu sebenarnya suatu penghargaan juga iya, kan. Penghargaan buat gua sih. Tapi kalau ada orang yang nggak mau lagu gua, kalau memang mau dibawain harus versinya begini, harus kayak gini bentuknya, harus nggak bisa dibawain, mau diregein nggak boleh, mau dikoploin, didangdut nggak boleh segala macam. Pokoknya mau lagu gua begini. Ada yang saklek kayak gitu ya hak dia memang. Kita nggak bisa nyalain juga gitu. Oke, Bang Dide, kembali ke albumnya Hijau Daun nih. Berarti kan sudah berapa album? 6 ya? Dengan yang mau rilis ini 6 ya. Paling apa namanya dari album ini yang pendewasaannya secara Hijau musik, Hijau Daun secara musikalitas itu di secara musikalitas album mana? Album Hijau Daun itu secara musikalitas sebenarnya di album yang keempat. Dari segi itunya benar-benar kita apa ya, dari soundnya, dari sound, dari apa segala macam kita pikirin banget, karena gue memang mixing dan mastering itu nggak pernah ngasal-ngasal sih ya. Gue kasih orang yang benar-benar dengerin enak gitu lah, kompeten banget gitu kan di situ gitu. Karena kan karya seorang Hijau Daun tuh harus benar yang orang mendengar, oh enak nih gitu kan. Jadi album Cintailah Cahaya Cinta itu album 2014 ya. Yang menurut gue tuh album yang bisa dibilang kita benar-benar mikirin banget lah. Ada album ketiga yang album 3-in-1, itu kita seperti kayak mau mencoba hal yang baru. Bahkan di situ ada kolaborasi ya sama dua band, terus itu tapi musik gue juga gue lebih
banyak distorsinya. Gue mau coba masukin idealis gue ke sana. Masih tetap dapat hijau daunnya. Cuman memang itu album paling banyak kontroversial yang dikritik orang habis-habisan gue di situ. Tapi nggak ada masalah buat gue. Ya musisi harus kayak gitu. Iya. Lah kalau nggak gitu nggak berkembang ya kan? Iya. Musisi harus kayak gitu. Kayak Padi, Iya. album ketiganya berani bermain idealis soal dark mindset-nya kan, Iya. soal kematian diangkatnya selalu lagu album ketiga Padi. Tapi memang pada dasarnya orang bakal nerima nanti deh saatnya band itu udah jadi legend. Sekarang buktinya Padi pas saatnya reborn, lagu-lagu dia dulu dicari-cari orang. Iya. Dek, lu nggak pengen mau solo? Solo. Solo. Solo, Klaten. Gue kira mau naik Solo, oh boleh kalau hari ini nggak ada kerjaan. Nggak maksudnya, Jangan. lo nyanyi sendiri, terus tidak istilahnya pakai nama Dide sendiri, nggak pakai MLM hijau daun. Hijau daun. Gitu. Oh. Sampai saat ini sih Belum ya? belum kepikiran buat gua juga ya, karena gini loh. Masih cintanya hijau daun istilahnya. Satu itu pertama, yang kedua juga kalau gua rilis solo gitu ya, dan ternyata musik gua lagu gua sama juga dengan lagu hijau daun, buat apa?